Sekarang kita kenalan yuk sama sebuah kampung bandeng yang dalam setiap hari pasti ada aja panen bandeng. Dan satu kolam yang dipanen gak tanggung-tanggung fams. Hasilnya bisa 5 hingga 10 ton. Wow banget kan? Gak sulit untuk menemukan jajaran lahan tambak ikan bandeng di Kabupaten Gresik. Tambak-tambak ini ada yang dikelola pemerintah dan ada juga yang dikelola swadaya oleh kelompok masyarakat pembudidaya bandeng. Yaudah, langsung aja kita ikutan panen bandeng. Kebenaran, lagi ada panen besar nih fams di desa Randuboto, Kecamatan Sidayu, Gresik, Jawa Timur. Ini nih yang gak boleh lupa kalau mau panen ikan bandeng. Apalagi kalau bukan es batu untuk mengawetkan ikan. Wets, es batunya ada di sini bukan mau main perosotan aja ya. Es batu dibutuhkan untuk pengawetan bandeng. Jadi dagingnya gak akan rusak dan tetap segar. Kalau panen bandeng nih fams, orangnya rame banget. Sampai puluhan orang. Memang butuh banyak orang untuk panennya. Ada yang tugasnya menggiring. Dan ada juga yang tugasnya mengangkat ikan. Dan sebagainya. Begini nih, kalau ikan-ikannya sudah tergiring dan terpojok. Ikannya lompat-lompat. Riuh banget ya pokoknya. Panen bandeng memang sebaiknya dilakukan pada pagi hari. Saat ikan belum diberi makan. Ini berguna untuk menghindari kerusakan organ pencernaan fams. Kalau sampai rusak, harganya bisa turun drastis. Kali ini ikan akan dipanen kira-kira 7 ton banyaknya. Kalau aja rata-rata tiap bandeng beratnya 200-500 gram. Berarti dalam setiap 1 kilogramnya ada sekitar 2 hingga 5 ekor ikan. Ini artinya di sini sekarang ada puluhan ribu ekor bandeng sekali panen. Wah, banyak banget kan? Dahsyat. Di sini nggak cuma ikan mentahnya aja ya, ada juga warga yang membuat olahan ikan bandeng. Kalau yang terkenal ada otak-otak bandeng dan ada juga ikan bandeng asap. Olahan ikan bandeng di sini terjamin kesegarannya. Isi perut dan juga sisik yang jadi sumber bau amis dan bakteri tentu saja selalu dibersihkan sebelum diolah. Untuk membuat otak-otak bandeng cukup sederhana fams. Daging bandeng yang sudah dibersihkan kemudian dicampur dan digiling bersama bumbu-bumbu kayak bawang merah dan juga bawang putih dan sebagainya. Kemudian kalau udah tercampur, dimasukkan lagi deh ke dalam kulit yang sudah dibersihkan tadi. Jadi kembali berbentuk ikan, tapi isinya sudah berupa otak-otak. Kemudian baru deh diberi lapisan daun pisang dan dibakar dengan bara arang batok kelapa. Ketika mulai matang, baunya wangi banget fams. Otomatis jadi lapar deh pokoknya. Bandeng asap juga gak kalah unik. Hebatnya nih, bandeng asap tanpa tulang dan duri sama sekali. Sudah dicabutin duluan. Bandeng ini kemudian diasap selama 1 jam di dalam tungku menggunakan arang batok kelapa. Lama-kelamaan bandeng akan berwarna kecoklatan dan matang. Kalau soal rasa, boleh dicoba fams. Dijamin bakal ketagihan. Kelezatannya pun sudah tersohor. Kalau mampir ke Gresik, jangan lupa icip-icip ya. Fams, mampir ke Ngawi kurang lengkap kalau nggak melipir ke Kampung Perajin Tempe. Lokasi persisnya berada di Sadang, Desa Karangtengah, Kabupaten Ngawi. Satu desa produksi tempe sih, itu wow banget fams. Pokoknya dalam 1 bulan, kampung ini bisa memproduksi hingga 600 ton tempe. Ya, kira-kira beratnya setara 3 ekor paus biru yang merupakan hewan terbesar di dunia. BTW, salah satu pelopornya ini fams, keripik tempe Rico. Dalam sehari bisa memproduksi hingga 1,5 kuintal kedelai. Kan main. Tapi nggak langsung jadi tempe ya fams. Prosesnya sendiri makan waktu bahkan hingga 5 hari. Mulai dari perebusan kedelai, didiamkan semalaman, dicacah menggunakan mesin, diselep atau dipisahkan dari kulitnya, didiamkan lagi 1 malam, ditiriskan hingga diberi ragi. Yang paling seru sih ini fams, tahapan fermentasi. Kedelai yang udah diproses dimasukkan ke dalam plastik sepanjang 2 meter. Plastik kemudian ditusuk-tusuk untuk memudahkan udara masuk. Selanjutnya diinjak. Yes, diinjak kayak gini. Bukan karena kedelainya capek atau tanpa alasan fams. Tujuannya agar bentuk tempe berubah dan semula lingkaran menjadi persegi. Dari sini, tempe kemudian didiamkan lagi selama 2 malam. Tempe yang sudah difermentasi bermalam-malam ini siap diolah fams. Dipotong tipis-tipis, bisa secara manual atau bantuan mesin. Lalu diberi bumbu tepung dan digoreng. Setuju dong fams?
Keripik tempe yang nikmatnya sampai ke ubun-ubun itu tuh emang kudu yang tipis kayak gini nih. Apalagi dimasak di dapur yang masih tradisional. Hede, dijamin endulnya double puol. Renyah dan meresap ke dalam. Pada pengen kan tuh? Fems, di Kabupaten Tegal, Jawa Tengah, ada sebuah kampung terpencil. Tapi nih, siapa sangka, di sana malah banyak deretan rumah-rumah bagus, tapi dibiarin kosong. Wah, sayang dong. Rumah-rumah bagus malah nggak ditempatin. Jadi begini ceritanya, Fems. Desa yang disebut tadi bernama Desa Sangkanjaya, yang masuk ke dalam wilayah Kecamatan Balapulang, Kabupaten Tegal. Terpencil banget deh pokoknya. Untuk menuju desa ini aja, kita harus melewati jalan-jalan berkelok dan curam. Tapi cukup asri kok pemandangannya. Meski pemandangannya ciamik, tapi desa Sangkanjaya ini gak punya akses jalan untuk mobil, seperti desa lain, Fems. Cuma pejalan kaki dan juga sepeda motor yang bisa masuk ke desa ini. Soalnya nih, Fems, setiap orang yang mau masuk keluar desa harus melewati jembatan gantung ini. Jembatan gantung sepanjang 150 meter ini memang jadi satu-satunya akses untuk menyeberangi aliran Sungai Gung. Dan cuma kendaraan roda 2 yang boleh melintasnya. Jadi jangan heran, gak ada satupun mobil atau kendaraan roda 4 yang pernah masuk ke wilayah ini. Ada sih warga desa yang punya mobil, tapi ya harus numpang parkir ke kampung tetangga, yakni Desa Danwari. Begitu masuk ke Desa Sangkanjaya ini, kita akan melihat banyak rumah-rumah bagus yang dibiarin kosong begitu aja. Ih, jangan-jangan ada cerita horor nih. Wait, gak ada horor-hororan kok. Usut punya usut, rupanya rumah yang dibiarin kosong ini disebabkan karena warganya pergi merantau ke kota-kota besar. Kira-kira nih, jumlahnya hampir sekitar 60% dari keseluruhan penduduk. Kebanyakan dari mereka bekerja sebagai pedagang nasi goreng, pedagang martabak, pedagang gorengan, dan sebagainya. Sedangkan sisa 40%-nya tetap berada di desa menjadi petani jagung. Ada juga yang ditempati orang tua atau kerabat sang pemilik. Mereka sekaligus menjaga selama sang pemilik tak ada di kampung halaman. Biasanya pemilik rumah memberikan upah untuk yang menjaga rumah ini, Fems. Ya, sekitar 500.000 per bulan upahnya. Jadi, Fems, deretan rumah bagus ini sebenarnya bisa menggambarkan kalau keadaan ekonomi warga desa ini cukup baik dan terpaksa dibiarkan kosong karena ditinggal merantau. Emang jalan memang satu-satunya. Ini mau ada bikin jalan tembus ini sedang dikerjain. Yang merantau kan ada berapa persen? Yang 60%-an Merantau. Warga desa ini tentu saja berharap kedepannya akan ada akses untuk kendaraan roda 4 ya, Fems. Dan menurut rencana dalam waktu dekat, pemerintah memang akan membangun jalan tembus yang bisa masuk ke Desa Sangkanjaya ini.